Bab 2001-2005. Bab 2001 Pedang Liancheng. Diedit sebagian bab, puing. Medan perang dipenuhi dengan ledakan, jeritan darah yang mengental, darah dan kekerasan pada umumnya. Ini seharusnya menjadi momen yang menyenangkan di mana banyak penonton bersorak atau mencemooh karena satu dan lain hal. Sebaliknya, hanya ada keheningan yang begitu mutlak sehingga orang bisa mendengar suara setetes jarum pun. Baik laki-laki, perempuan, kuat atau lemah, mata semua orang terbelalak semaksimal mungkin seolah dibuka paksa dengan tang. Rahang yang tak terhitung jumlahnya telah melebar hingga terkilir, dan belum ada satupun dari mereka yang berhasil mengumpulkan rahangnya. Helian Lingzu tampak tercengang, dan kekeruhan di wajah Kusian terhapus bersih. Helian Linglang terutama terlihat seperti dialah yang telah dirusak oleh Yun Ce. Yun Ce, Divine Sovereign tingkat 10. Sekte 1000 Pisau memiliki 10 peserta, dan mereka adalah 1 Divine Master tingkat ketiga, 3 Divine Master tingkat kedua, 5 Divine Master tingkat pertama, dan 1 Divine Sovereign. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil menahan satu serangan pun dari Yun Ce. Selain itu, tongkat yang dia gunakan adalah Zai Liancheng, Master Sekte muda dari Sekte Mendalam Boulder dan satu-satunya guru ilahi tingkat 4 yang berusia di bawah 600 tahun. Di alam Kilin Abis, tidak ada yang akan mempertanyakan bahwa dia adalah praktisi nomor 1 di antara rekan-rekannya. Namun, Simen Boyun telah bangkit dari tempat duduknya. Matanya yang sebelumnya bermartabat saat ini dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Dia bahkan tidak menyadari dia berdiri sampai beberapa saat kemudian. Di langit, mulut Hua Caili juga ternganga. Bahkan bintang di matanya untuk sementara lupa berkedip. He. Meskipun pengalamannya hampir seperti kertas kosong, pengetahuannya tentang jalan mendalam termasuk yang terhebat di seluruh abis. Namun, apa yang baru saja dilihatnya telah menghancurkan akal sehat itu. Beberapa waktu kemudian, Hua Qingying angkat bicara, dia pastinya adalah penguasa ilahi. Petir yang dia gunakan bukanlah petir biasa, tapi bagaimana Divine Sovereign bisa mengalahkan Divine Master dalam satu pukulan? Hua Caili menyelesaikan kalimatnya. Kesenjangan antara Divine Master tingkat rendah dan Divine Master tingkat atas sangat besar, memang benar, tapi untuk mengalahkan satu dalam satu serangan. Setidaknya mereka harus menjadi guru ilahi tingkat 8. Namun, Yun Ce hanyalah seorang penguasa ilahi, jadi bagaimana mungkin? Kali ini, bahkan Hua Qingying pun tidak bisa memberikan tanggapan padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mata tajam yang hanya melihat pedang tak terbatas, mata yang hanya dimiliki oleh pedang abadi, terfokus pada pria asing yang hanya seorang penguasa ilahi. Sementara itu, Yun Ce memandang rendah Zai Liancheng dan menghujaninya dengan pujian, "Kamu sungguh pedang yang luar biasa. Pedang sepertimu tidak mungkin tanpa nama. Aku akan memanggilmu Pedang Liancheng. Itu wajar saja. Bagaimanapun, pedang ini cukup berani untuk menghina Kaisar Yun secara langsung." Mo Changying masih belum menurunkan tangannya. Dia terlalu terkejut untuk menyadari bahwa dia telah mempertahankan postur ini selama beberapa waktu. Sementara itu, keheningan akhirnya dipecahkan oleh keributan paling kacau yang pernah dialami oleh wilayah ilahi Kilin pada masanya. Apa yang baru saja terjadi? Tak terhitung banyaknya orang yang tergagap seolah-olah mereka dilahirkan dengan kondisi tersebut. Dia, seorang Divine Sovereign, 9 Divine Master, 1 pukulan. Aku pasti sedang bermimpi. Bisakah seseorang menamparku hingga bangun? Sudahlah, aku akan melakukannya sendiri. Apa yang baru saja terjadi di sini? Ini tidak mungkin, bukan? Siapa pria ini? Sementara itu, Zai Kexi akhirnya tersentak kembali ke dunia nyata. Karena sangat marah, dia melangkah maju dan meraung, "Lepaskan anakku, Yun Ce. Lepaskan dia, sekarang." Energinya yang dalam meledak bersamaan dengan suaranya. Aura kuat dari praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah langsung menyapu seluruh medan perang. Zai Liancheng adalah putra yang paling dibanggakannya dan master sekte berikutnya dari Sekte Mendalam Boulder. Tidak disangka dia akan dimanfaatkan seperti. Siapa yang mungkin bisa menahan rasa malu ini? Teriakan Zai Kexi begitu keras hingga mampu mengatasi keributan. Sebagai tanggapan, Yun Ce berbalik dan mengarahkan pedang Liancheng langsung ke Zai Kexi, sambil berteriak, "Sekte Master dari Sekte Mendalam Boulder.
Kamu berani mengganggu pertarungan suci ini sementara Abyssal Knight sedang menonton. Apakah kamu menodai otoritas Tanah Suci? Teriakan Yunce bahkan lebih keras dari teriakan Zai Kexi, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan isi teriakannya. Sebagai contoh, dia seperti menuangkan seember kotoran murni ke kepala Zai Kexi. Kata-kata, menodai otoritas Tanah Suci, terutama menusuk jantung Zai Kexi dan langsung membekukan auranya. Wen Lei beruntung dia terlalu sibuk menyelamatkan Wan Chongyue dan Wan Chongshan. Pada saat dia mencoba meledak, Yunce sudah membekukan semua orang dengan tuduhan yang paling memberatkan. Kamu, Zai Kexi gemetar seperti daun sambil menusukkan jarinya ke Yunce berulang kali. Jika isyarat bisa membunuh, Yunce akan mati jutaan kali lipat. Wajahnya sangat merah hingga terlihat komedi, dan satu benang rasionalitas adalah satu-satunya hal yang menghentikannya membunuh Yunce. Aku apa? Yunce mengayunkan pedangnya dan mewujudkan kilau gelombang pedang merah di rambut lurus dan tajam Zai Liancheng. Dia menunjuk langsung ke hidung Zai Kexi dan mengejek, apakah saya melanggar aturan? Kamu, Zai Kexi hampir saja melontarkan satu atau dua bola mata. Banyak orang yang telah menodongkan senjata ke arahnya dalam hidupnya. Ada pedang, bilah, tombak, dan banyak lagi. Tapi putranya sendiri, sehari yang lalu, Zai Liancheng adalah praktisi mendalam Kilin Abyss Realm terkuat di usianya. Namanya bisa dibilang identik dengan pujian. Tapi setelah hari ini, dia sudah bisa melihat berita utama, Zai Liancheng adalah pedang hebat yang menghancurkan 10 praktisi mendalam Sekte Ribu Pisau hanya dalam 3 tarikan napas. Komedi dan rasa malu tidak akan pernah terlupakan. Mereka dapat memutar waktu 10.000 tahun ke depan, dan mereka akan menemukan tidak ada seorang pun yang mampu melampaui prestasi ini. Master Sekte yang mendalam Boulder, Simen Borong akhirnya angkat bicara. Harap tetap tenang, ini adalah konferensi Kilin Abyss. Jangan biarkan dorongan hati menguasai Anda. Tenangkan pantatku, kamu pasti sudah membunuh bajingan kecil itu jika itu adalah putramu yang ada di atas panggung. Pori-pori Zai Kexi bergetar karena marah. Dia menggigit giginya begitu keras hingga darah merembes keluar dari gusinya dan masuk ke tenggorokannya. Sambil menatap tajam ke arah Yunce, dia memaksa dirinya untuk berbicara dengan suara rasional yang dia bisa. Jika kamu ingin membunuhnya, lakukan saja. Tapi apa yang kamu lakukan saat ini, kejam, meremehkan. Sebenarnya, membunuh seseorang berarti melanggar aturan, Yunce menjelaskan dengan tenang, tetapi menjadi kejam atau meremehkan seseorang. Salah satu dari keduanya baik-baik saja. Kaulah yang membacakan aturannya, Master Sekte Boulder yang mendalam. Semua orang di sini mendengarnya dengan keras dan jelas. Yunce berubah menjadi serius dan menyatakan dengan nada yang benar. Sekali lagi, jadi mengapa kamu sendiri secara terbuka melanggar peraturan? Tampaknya seseorang telah bertindak sesuka hatinya begitu lama sehingga dia lupa tentang hadiah Raja Neraka atau martabat Tanah Suci. Anda, Zai Kexi hampir saja meludahkan darah di sana dan kemudian, Master Sekte Boulder yang mendalam, kata Simen Boyun, mundur. Dada Zai Kexi naik turun beberapa saat. Butuh beberapa kali napas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengumpulkan kekuatan untuk menarik energinya yang dalam. Saya, terlalu terburu-buru, Tuan Knight. Saya mohon Anda untuk mengabaikan kesalahan saya. Simen Boyun menurunkan pandangannya dan berkata, pertempuran mungkin dilanjutkan. Yunce tiba-tiba mendongak dan menatap langsung ke Simen Boyun. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Master Sekte Boulder mendalam tidak hanya ikut campur dalam pertempuran, dia telah melanggar banyak aturan hingga saat ini. Haruskah dia menerima setidaknya beberapa bentuk hukuman? Tentunya Anda tidak menyarankan bahwa satu teguran saja sudah cukup. Udara di wilayah ilahi Kilin tiba-tiba membeku. Helian Lingzu, Kusian dan Mo Changying juga terlihat ketakutan. Itu karena Yunce secara langsung mempertanyakan integritas Abyssal Knight. Simen Boyun mengerutkan alisnya saat dia menjawab dengan dingin, Master Sekte Boulder yang mendalam bertindak impulsif, tapi itu untuk alasan yang bisa dimengerti. Dia juga menghentikan dirinya sendiri sebelum menimbulkan kerusakan nyata, jadi itu tidak dihitung sebagai gangguan sebenarnya. Itu tidak dianggap sebagai gangguan yang sebenarnya. Yunce menyalurkan energinya yang dalam dan memaksa segumpal darah keluar dari sudut bibirnya. Dia menyekanya dengan tangan kosong dan tidak repot-repot membersihkannya dengan auranya yang dalam. Master Sekte Boulder mendalam adalah praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah yang kuat,
sedangkan saya hanyalah penguasa ilahi yang tidak berarti. Apakah kamu serius mengatakan bahwa energinya yang dalam adalah sesuatu yang aku, seorang Divine Sovereign, dapat tanggung tanpa dampak apapun? Zai Kexi pasti akan meludahi wajah Yun Ce jika dia bisa. Jika dia hanya seorang Divine Sovereign yang tidak penting, maka tidak ada Divine Sovereign di dunia ini yang bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Aksi kecil yang dia lakukan sebelumnya telah membuatku terluka parah. Jika tubuh dan kemauanku tidak cukup kuat, jika aku adalah orang lain, aku tidak akan bisa melanjutkan pertarungan ini. Suara Yun Ce pelan-pelan berubah menjadi nada marah, cederaku parah, dan kamu bilang itu tidak dihitung sebagai gangguan sebenarnya. Kerutan di dahi Simen Boyun semakin dalam. Aku sudah memberimu 1 inci pun, Yun Ce. Jangan coba-coba mengujiku. Ada semacam kemarahan yang membara di balik kata-katanya. Itu halus, tapi cukup untuk membekukan semua orang di tempatnya. Bang! Terdengar ledakan keras saat pedang Yun Ce tiba-tiba jatuh ke lantai. Akibatnya, seluruh kepala Zai Liancheng tertanam di tanah, envelop 1N. Gelombang. Akeong tanda pagar persen. Zai Kexi hampir mengamuk lagi di sana dan kemudian. Jika saya berani, Tuan Ksatria, Yun Ce bertemu dengan tatapan tajam Simen Boyun dan berkata dengan nada rendah, apakah aku sudah melanggar peraturan sejauh ini? Petik 2 titik. Tidak, hati Simen Boyun tenggelam saat dia menjawab. Dia menekan Yun Ce dengan jiwa setengah dewa, namun pemuda itu tidak bereaksi sama sekali. Siapa sebenarnya? Yun Ce meninggikan suaranya lagi. Zai Kexi adalah alam kepunahan dewa setengah langkah praktisi yang mendalam, dan dia menyela pertempuran dan melukai saya dengan kekuatannya untuk menyelamatkan putranya. Ini adalah pelanggaran berat terhadap peraturan, benarkan? Petik 2 titik. Petik 2. Simen Boyun tidak dapat menyangkal kebenaran kata-katanya. Hah? Yun Ce melontarkan ejekan yang mengejek dan marah. Semua orang tahu bahwa menjadi setengah dewa bukanlah satu-satunya prasyarat untuk menjadi ksatria neraka di Tanah Suci. Seseorang harus melalui ujian jiwa dan kemauan sebagai baiklah. Jiwa yang mulia dan kemauan yang teguh, ini adalah prinsip dasar untuk menjadi ksatria neraka. Karena Raja Abisal sendiri adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadikan seseorang seorang ksatria, kamu tidak hanya mewakili Tanah Suci, tetapi juga Raja Abisal. Sebelum pertempuran dimulai, Anda menyatakan bahwa kejahatan, kekotoran, atau ketidakadilan tidak akan ditoleransi di medan perang ini. Tetapi, tatapannya tiba-tiba berubah panas karena amarah. Ketika Zai Kexi secara terbuka mengganggu pertarungan, melanggar peraturan, dan bahkan melukai seorang peserta, Anda tidak menghukumnya dengan cara apapun. Anda hanya menyuruhnya mundur. Tidak hanya itu, ketika aku, korban dari insiden ini, menunjukkan hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan setidaknya tampilan keadilan, kamu benar-benar mencoba membuatku takut untuk tunduk. Apakah ini yang kamu sebut bangsawan? Inikah caramu mewakili Tanah Suci dan Raja Neraka? Simen Boyun tiba-tiba bangkit. Pakaiannya dipenuhi amarah yang jelas. Dia memelototi Yun Ce seolah dia akan memakannya hidup-hidup, tapi untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan di sekitarnya tiba-tiba terasa setajam jarum juga. Mulutnya luar biasa, seru Hua Caili dengan kekaguman yang lembut. Nama, Yun Ce, tanpa disadari juga terukir di hatinya. Benar sekali, Hua Kaiying mengejutkannya dengan menyetujuinya juga. Gemuruh, sejumlah besar energi meledak dari Simen Boyun. Itu adalah medan kekuatan dan aura setengah dewa. Pada saat itu, rasanya seperti langit telah runtuh, dan banyak praktisi yang mendalam mendapati diri mereka tidak dapat bernapas. Tepat ketika mereka semua mengira Simen Boyun akan kehilangan kendali atas amarahnya dan menyerang Yun Ce, Abyssal Knight melontarkan tamparan. Tampak, tepat di wajah Zai Kexi. Tamparannya sangat keras dan keras hingga terdengar bahkan sejauh 5 km. Praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah memang kuat, tapi tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan dewa setengah. Zai Kexi ditampar begitu keras hingga jatuh ke tanah dan terpental beberapa kali sebelum akhirnya berhasil menangkap dirinya sendiri. Dia menyemprotkan garis darah yang begitu panjang sehingga orang bisa melacaknya setidaknya sejauh 10 km. Wan Lei bergidik saat melihat ini. Dia berterima kasih pada dirinya di masa lalu karena gagal menyerah pada dorongan hatinya tepat waktu. Master Sekte yang mendalam Boulder. Simen Boyun berkata dengan marah dan gemetar,
saya telah memberikan hukuman ini atas gangguan jahat Anda terhadap konferensi Kilin Abyss. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan membatalkan hak Sekte Mendalam Boulder untuk memasuki alam Dewa Kilin. Kalimat terakhirnya sangat mengejutkan sehingga semua orang di Boulder Mendalam Sekte hampir jatuh berlutut. Kamu harus tetap tenang, Ketua Sekte. Kamu harus tetap tenang. Zai Kexi baru saja berdiri ketika dia mendengar setiap tetua di Sekte Mendalam Boulder memintanya untuk tetap tenang melalui transmisi suara. Darah mengalir keluar dari lubangnya sekali lagi, dan kali ini dia jatuh pingsan karena amarahnya. Apakah kamu puas sekarang, Yun Che? Nada bicara si Men Boyun tenang, tetapi giginya yang bergemeretak menceritakan kisah yang sangat berbeda. Ya, benar, Yun Che tersenyum dan mengangguk puas. Beginilah seharusnya seorang ksatria neraka bertindak. Bang, si Men Boyun secara tidak sengaja mematahkan sandaran tangannya. Zai Kexi terbangun dari tidur siangnya yang singkat dan merasa putus asa. Bahwa dia tidak sedang bermimpi. Ketika para tetua mengangkatnya berdiri, dia meludahkan beberapa gigi yang hancur dan menggeram kepada para peserta di medan perang. Apakah kamu mati? Selamatkan Lian Cheng sekarang. 9 murid Boulder Mendalam Sekte telah tertegun dan ketakutan sampai raungan Master Sekte mereka akhirnya membuat mereka tersadar. Mengetahui bahwa neraka menanti mereka jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka menguatkan diri dan bergegas menuju Yun Che. Berbeda dengan murid Sekte Seribu Pisau, tidak ada yang berani meremehkan Yun Che sedikitpun. Kekuatan penuh dari 9 Master Ilahi sedemikian rupa sehingga seluruh wilayah Ilahi Kilin sedikit bergetar. Yun Che meraih pedang Lian Cheng dan mendorong Mo Changying menjauh sebelum dia bisa bergegas membantunya. Kemudian, dia melesat ke depan menggunakan Extreme Mirage Lightning dan mengeksekusi Valen Heavenly Wolf yang menghancurkan. Gemuruh. Maka, kepala Zai Lian Cheng melahirkan galaksi lain. Serigala surgawi raksasa melolong di langit. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga ke-9 guru ilahi terdorong mundur dalam sekejap. Faktanya, energi besar batu besar mereka hancur total hanya dalam rentang 2 tarikan napas. Yun Che kabur dan muncul tepat di tengah-tengah 9 guru ilahi Sekte Mendalam Boulder. Kemudian, dia meluncurkan penghancuran langit yang menghancurkan bumi ke arah tanah. Boom! Lebih dari separuh medan perang terlempar ke udara begitu saja. Tentu saja, itu termasuk 9 murid Boulder Mendalam Sekte. Bola mata semua orang melotot seolah akan meledak saat melihat ini. Di tengah bencana, Yun Che dengan santai berbalik dan memanggil badai di sekitar pedangnya. Kemudian, dia dengan santai melemparkan pedangnya ke arah 9 murid itu. Zai Lian Cheng berputar seperti gasing saat energi badai meluas menjadi badai raksasa yang membentang sejauh 50 km. Itu dengan mudah menarik 9 Divine Master sebelum melemparkan mereka ratusan kilometer jauhnya. Swosh 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 swosh. Pedang Lian Cheng telah menyelesaikan tugasnya. Seperti bumerang, ia berputar kembali ke Yun Che dengan presisi sempurna. Namun Yun Che tidak menangkap pedangnya. Sebaliknya, dia menendangnya tepat di tengah dan menanamnya di tanah sekali lagi. Tentu saja, pergi duluan. Sambil berjongkok untuk menatap mata Zai Lian Cheng yang tidak berwarna, dia memuji, Anda adalah pria sejati, Tuan Muda Zai. Aku tidak menyangka kamu akan menghajar orang-orangmu sendiri selain mengalahkan Sekte Seribu Pisau. Kamu bahkan tidak menahan kekuatanmu. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda atas bantuan ini? Bab 2002 Bekas Luka. Diedit sebagian bab, puing. Ada retakan di sekujur tubuh Zai Lian Cheng. Tidak ada satupun area yang tidak terluka parah. Ironisnya, petir kesengsaraan hukum surgawi yang membelenggu tubuh dan kekuatannya juga merupakan satu-satunya alasan dia masih hidup. Kalau tidak, dia pasti sudah mati beberapa kali yang lalu. Bagian terburuknya adalah petir itu mencegahnya jatuh pingsan. Matanya tidak fokus, hati dan jiwanya mungkin sudah mati. Dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Bahkan mengucapkan kata memalukan, menyerah, hanyalah sebuah kemewahan baginya. Satu-satunya harapannya saat ini adalah segera pingsan agar penghinaannya berhenti, dan dia mungkin terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk. Zai Lian Cheng, suara Yun Che terngiang di dalam jiwanya, dan dia merasa suaranya 1 miliar kali lebih buruk daripada bisikan setan, berhati-hatilah saat berbicara lagi. Anda beruntung saya seorang pria yang pemaaf dan pemaaf. Kalau tidak, kepalamu akan pecah seperti semangka sejak lama, dan kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi legenda. Petir kesengsaraan hukum surgawi.
Yang menutupi tubuh Zai Liancheng akhirnya memudar, dan rasa sakit yang luar biasa langsung membanjiri indranya. Namun, itu bahkan bukan sepersejuta rasa malu dan kebencian yang ada di hatinya. Dia akhirnya bisa menggerakkan bibirnya, tapi dia hanya berhasil membuka dan menutupnya seperti ikan. Beberapa saat kemudian, dia pingsan seluruhnya. Yun Che menendangnya ke arah Zai Kexi yang berlumuran darah, dan ketua sekte buru-buru menangkapnya dengan kedua tangan. Sebelum dia bisa memeriksa lukanya, Yun Che menyela dengan santai, "Kamu harus mengumumkan hasilnya sekarang, Master Sekte Boulder yang mendalam." Zai Kexi mengangkat kepalanya dan menatap Yun Che untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa putranya, pencapaian paling membanggakan dalam hidupnya, telah berakhir. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terlupakan. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran setiap kali seseorang melihat atau menyebut dirinya adalah kejadian hari ini. Zai Liancheng dapat menemukan tanah suci abadi yang legendaris dan menyelamatkan jurang neraka itu sendiri, dan tanda rasa malu yang abadi ini akan tetap menghantuinya hingga akhir zaman. Sungguh hukuman yang kejam dan keji. Namun Zai Kexi tidak bodoh. Kemarahannya yang murni disertai dengan ketakutan yang sama murninya. Fakta bahwa Yun Che bertindak sejauh ini untuk menghukum putranya berarti dia benar-benar tidak memedulikan sekte Boulder mendalam sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak takut pada Abyssal Knight. Hal lain yang membuatnya takut adalah betapa kuatnya Yun Che sebagai penguasa ilahi. Siapa sebenarnya pria yang menyebut dirinya Yun Che ini? Latar belakang seperti apa yang bisa membina pria menakutkan seperti itu? Pada saat inilah Lai Qianhong dari Sekte Pasir Api melangkah maju. Master Sekte Mendalam Boulder sedang sibuk saat ini. Saya akan membuat pengumuman atas namanya. Pertempuran pertama alam jurang kilin berakhir dengan Sekte Seribu Pisau di tempat terakhir, Sekte Mendalam Boulder di tempat kedua, dan Kekaisaran Helian di tempat pertama. Hasil inilah yang diperlukan untuk membawa Kekaisaran Heilan dengan kuat ke alam jurang kilin, namun tidak ada satupun Helian yang bersorak kegirangan. Mereka mungkin tertegun, linglung, atau terjebak dalam mimpi yang mustahil. Mengatakan bahwa semua orang memandang Yun Che dari sudut pandang baru adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Jantung mereka masih berdebar kencang sampai sekarang. Adapun Yun Che sendiri, ekspresinya tidak banyak berubah sejak awal. Seolah-olah lawannya bukanlah murid terkuat dari Sekte Mendalam Boulder dan Sekte Seribu Pisau, melainkan belalang acak di jalan. Simen Boyun tidak mengatakan apapun. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saat ini, sebagian besar perhatiannya tertuju pada Yun Che. Matanya tampak tenang dan tenang, tapi jika dia benar-benar tidak terganggu seperti kelihatannya, lalu mengapa tatapannya tertuju pada Yun Che? Yun Che berbalik dengan tenang dan menepuk bahu Mo Changying. Tampaknya kita berdua cukup kuat untuk mengalahkan Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau. Mo Changying menatapnya dengan tatapan kosong. Tenggorokannya menggeliat, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, apapun yang dia coba. Setelah dia meninggalkan medan perang dan kembali ke kelompok Helian, Helian Lingzu segera berlari ke arahnya dan berseru dengan air mata gembira, "Tuan Muda Yun Che, saya telah memenuhi misi." "Saya, Yang Mulia," jawab Yun Che sambil tersenyum, tampaknya Kekaisaran Helian harus mempersiapkan lebih banyak kandidat untuk alam Dewa Kilin tahun ini. Helian Lingzu mengangguk dengan kuat. Saat ini, dia menatap Yun Che seolah dia adalah dewa. "Yun Che?" Kusian bertanya dengan kekaguman yang tak terselubung, "Siapa?" "Sebenarnya, kamu." Yun Che menggelengkan kepalanya. "Aku hanyalah seorang pria yang kehilangan masa lalunya untuk sementara waktu." Kusian terkekeh tapi menerima petunjuk itu. Pada saat inilah Yun Che melirik Helian Linglang dan rombongannya. Dia tidak berusaha mengintimidasi, tapi Helian Lingzu terhuyung mundur dan hampir tersandung kakinya. Murid-muridnya juga ketakutan. Omong-omong, Yun Che menatap kelompok itu seolah sedang memeriksa sekelompok semut. "Aku ingin tahu apakah kalian tidak akan cukup malu untuk memasuki alam Dewa Kilin. Saya menantikan momen itu. Jika ini terjadi sebelum pertempuran, ejekan Yun Che akan membuat mereka marah besar. Tapi sekarang, kepala setiap orang lebih rendah dari yang terakhir. Tak satu pun dari mereka yang berani menatap matanya. Pria ini benar-benar menggunakan Master Sekte Muda dari Sekte Mendalam Boulder sebagai tongkat pemukulnya. Apa yang mungkin mereka katakan terhadapnya? Di sisi lain, Simen Qi gemetar seperti daun di belakang rombongannya.
Tangannya yang sedang dalam masa pemulihan gemetar begitu keras sehingga mengejutkan bahwa tulang-tulangnya tidak terlepas. Wajahnya lebih pucat daripada saat Yun Che melukai dan mempermalukannya dengan parah. Kamu melihatnya, Simen Borong berkata dengan sungguh-sungguh, kamu beruntung dia hanya mengambil satu tangan. Simen Qi menelan ludah. Beruntung, Yun Che hari itu bisa dibilang adalah orang suci. Dia sekuat ini meskipun dia hanya seorang Divine Sovereign, dan bahkan seorang Abyssal Knight pun tidak bisa mengintimidasinya sedikitpun. Saya hampir tidak bisa membayangkan latar belakangnya seperti apa. Simen Borong menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, saya tidak akan terkejut jika dia adalah putra dari Bupati Ilahi. Mata Simen Qi membelalak ketika mendengar ini, dan Simen Borong bukanlah satu-satunya yang sampai pada kesimpulan yang sama. Ada sebuah kutipan yang dipelajari Yun Che dari pengalaman hidup Chi Wuyao, yang membuat orang takut bukanlah musuh yang sangat kuat, tapi musuh yang tidak mereka ketahui sama sekali. Tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada hal yang tidak diketahui. Kutipan ini dapat diterapkan di bidang apapun. Ketiga sekte tersebut adalah raksasa dari alam jurang kilin, tetapi mereka tahu betul bahwa mereka hanyalah setitik debu dibandingkan dengan raksasa sejati di luar sana. Orang-orang itu benar-benar dapat mengubah puluhan generasi darah, keringat, dan air mata menjadi debu hanya dengan satu jentikan jari. Yun Che sangat kuat, namun mereka tidak bisa mengetahui apapun tentang Yun Che. Ini hanya membuat mereka semakin takut padanya. Seandainya mereka tahu bahwa Yun Che bukan siapa-siapa di Abyss, mereka bahkan tidak akan menunggu sampai 1 jam berikutnya untuk membalas dendam. Yun Che telah menggunakan semua sumber Dewa Laut Selatan dalam pertempuran melawan Mo Beichen. Dia benar-benar tidak bisa menggunakan God Edge bahkan jika dia menginginkannya. Bahkan jika dia memaksakan dirinya hingga batu cikal, dia hanyalah tandingan praktisi realem kepunahan ilahi setengah langkah. Tidak ada kemungkinan dia bisa melawan salah satu dari 3 sekte secara langsung. Namun berkat kekejaman dan taktik intimidasinya yang tidak disengaja, dia telah membuat ketiga sekte tersebut tunduk sepenuhnya. Mereka tidak akan berani menyentuh sehelai pun rambut orang itu sampai mereka tahu persis siapa dia. Pertempuran kedua konferensi Kilin Abyss adalah antara Sekte Pasir Api dan Aliansi Penyembahan Kilin. Para murid dari Sekte Pasir Api melangkah ke medan perang terlebih dahulu. Mereka menurunkan 6 Divine Master tingkat rendah dan 4 Divine Sovereign. Mereka tidak memiliki bala bantuan dari luar. Di sisi lain, barisan Aliansi Penyembahan Kilin tampak jauh lebih buruk. Mereka hanya menurunkan 2 Divine Master tingkat pertama dan 7 Divine Sovereign. Lai Qianhong, Master Sekte dari Sekte Pasir Api, memasang ekspresi jelek. Semua orang di 3 sekte tahu bahwa Aliansi Penyembahan Kilin telah menjadi sekutu yang kuat. Namun, tidak ada yang tahu persis siapa bala bantuan itu. Mereka menunggu, sampai siluet putih keabu-abuan perlahan turun dari langit dan berdiri di belakang 9 murid Aliansi Penyembahan Kilin. Orang itu terlihat sangat berbadan besar dan mengenakan jubah tebal berwarna putih keabu-abuan. Seluruh tubuh mereka ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, secara harfiah. Hampir mustahil untuk mengetahui bentuk tubuh mereka, apalagi identitas mereka. Jubah putih keabu-abuan sepertinya terbuat dari kain yang paling kasar dan biasa-biasa saja. Bukan saja tidak ada pola kekuatan pada jubahnya, jubah itu juga merupakan selembar kain kosong tanpa satu garis pun di atasnya. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa kepala dan leher mereka ditutupi topi berjilbab yang terbuat dari jenis kain yang sama persis. Kulit dan bahkan rambut mereka tertutup seluruhnya. Jelas, orang ini tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada siapapun, setidaknya tidak di alam jurang kilin. Faktanya, kehadiran mereka sangat lemah sehingga hanya sedikit orang yang menyadari keberadaan mereka sebelum kemunculannya. Tapi sekarang setelah mereka menunjukkan diri mereka, mustahil untuk berpaling dari mereka. Tak terhitung banyaknya orang yang memandangi praktisi mendalam yang aneh itu dan bergosip. Ini adalah pertama kalinya Zhai Kexi dan Wan Lei memperhatikan orang berjubah abu-abu, dan yang mengejutkan, ekspresi mereka mengalami serangkaian perubahan yang sama. Awalnya dia mengerutkan kening, lalu muncul kebingungan, dan akhirnya keterkejutan yang mendalam. Bahkan Kusian di pihak Helian telah kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Merasakan hilangnya aura tuannya, Mo Changying bertanya, "Ada apa, Tuan?" Kusian menghembuskan napas ringan dan berkata, "Mereka adalah guru ilahi tingkat 8. Petik 2 titik. Apa?" Mo Changying berseru kaget dan tidak percaya.
Guru ilahi tingkat 8 yang berusia di bawah 600 tahun. Apakah itu mungkin? Dalam sejarah Kilin Abyss Realm, jenius terhebat yang pernah dilihatnya di bawah usia 600 tahun adalah Kaisar ke-17 dari Kekaisaran Hellian, Hellian Kunlun. Dia telah memperoleh tanaman ajaib yang disebut Anggrek Roh Tulang Kilin, dan mampu menjadi guru ilahi tingkat 6 pada usia 600 tahun. Kemudian, dia menerobos alam master ilahi dan menjadi setengah dewa. Kekaisaran Hellian pada masa itu benar-benar tak tergoyahkan. Itu adalah masa keemasan bagi dinasti Hellian. Anggrek Roh Tulang Kilin tidak hanya memberinya kekuatan yang melampaui imajinasinya, tapi juga memperpanjang umurnya. Begitulah cara dia, seorang pria yang seharusnya sudah lama mati, berhasil bertahan hingga hari ini sebagai penjaga terakhir mereka. Kalau tidak, itu tidak mungkin terjadi bahkan dengan seni penyegel nafas. Ketiga sekte tersebut sangat menyadari kehadiran Hellian Kunlun. Dialah satu-satunya penghalang yang mereka takuti sehubungan dengan Kekaisaran Hellian. Berbicara tentang Anggrek Roh Tulang Kilin, itu adalah harta impian setiap praktisi mendalam Kilin Abyss. Tanpa berlebihan, setiap praktisi mendalam yang memasuki alam Dewa Kilin setelahnya akan selalu menjelajahi tempat itu dengan harapan menemukan Anggrek Roh Tulang Kilin. Sayangnya, sepertinya Anggrek Roh Tulang Kilin hanya muncul satu kali, dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah catatan dan legenda yang selamanya akan menggugah hasrat setiap praktisi mendalam Kilin Abyss. Namun, orang berjubah abu-abu ini adalah Divine Master tingkat 8. Mereka bahkan jauh lebih kuat daripada Hellian Kunlun, pria yang mendirikan legenda di alam jurang Kilin berkat Anggrek Roh Tulang Kilin. Seseorang seperti mereka pasti turun dari tempat yang lebih tinggi. Bagaimana aliansi penyembahan Kilin bisa merekrut mereka sebagai pembantu dari luar? Kusian terdiam untuk waktu yang sangat lama. Apa yang benar-benar mengejutkannya, adalah bagaimana dia tidak memperhatikan guru ilahi tingkat 8 sama sekali sampai mereka menampakkan diri. Tatapan Yunce juga berhenti sejenak pada orang berjubah abu-abu itu. Alisnya sedikit berkerut. Jika orang ini begitu takut mengungkapkan identitasnya sehingga mereka akan membungkus dirinya sendiri, lalu mengapa mereka datang ke alam Jurang Kilin dan berpartisipasi dalam konferensi Jurang Kilin, sebuah pertempuran yang sangat umum? Apakah karena mereka berhutang budi pada Simen Boyun? Itukah sebabnya mereka berjuang untuk aliansi penyembahan Kilin? Tidak, itu tidak mungkin. Mereka tampak seperti ingin berada dimanapun kecuali di sini. Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Orang ini ingin memasuki alam Dewa Kilin sama seperti dia. Dia punya alasan untuk memasuki alam Dewa Kilin, tapi bagaimana dengan orang ini? Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan berbasis bumi dari mereka. Tunggu, apakah dia, seorang wanita? Tanpa terhalang oleh debu jurang, tatapannya menembus kain putih keabu-abuan dan melihat sepasang bekas luka hitam. Mereka terukir di wajah wanita itu seperti salib. Apakah itu alasan sebenarnya dia menutupi dirinya sendiri? Untuk menyembunyikan bekas lukanya, Simen Boyun tidak tampak terkejut dengan kedatangannya. Simen Borong juga tersenyum percaya diri. Ekspresi Lai Qianhong berubah jelek setelah dia pulih dari keterkejutannya. Novel in. Dia tahu bahwa aliansi penyembahan Kilin memiliki penolong yang kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi guru ilahi tingkat 8. Kekaisaran Hellian telah menentang semua ekspektasi dan memusnahkan sekte mendalam Boulder dan sekte 1000 pisau juga. Paling buruk, mereka akan menempati peringkat kedua di papan peringkat. Dari ketiga sekte tersebut, sekte pasir api adalah yang terlemah di antara semuanya. Jika mereka kalah dari aliansi pemujaan Kilin di sini, maka orang yang akan kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Kilin bukanlah dia, melainkan sekte pasir api miliknya. Master sekte muda dari sekte pasir api, Lai Zuo yang terbakar semangat juang ketika tiba-tiba, dia merasa tercekik karena suatu alasan. Suasananya juga berubah menjadi sangat aneh. Ketika dia berbalik, dia melihat ayahnya memasang ekspresi pucat di wajahnya. Merasakan tatapan penasaran Lai Zuoyang, Lai Qianhong menghela nafas dalam-dalam dan menyampaikan, penolong itu, mereka adalah guru ilahi tingkat 8. Apa? Lai Zuoyang berseru tak percaya. Menyerah? Kata Lai Qianhong dengan nada tak berdaya, orang berjubah abu-abu itu sendiri bisa menghancurkan kalian semua. Tidak ada kemungkinan Anda bisa membalikkan keadaan ini. Mungkin memalukan untuk mengadakan pertandingan seperti itu, tapi yang terpenting di sini adalah menjaga kekuatan Anda untuk pertandingan berikutnya.
Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau hancur karena Yun Ce, jadi, masih ada kemungkinan kita bisa membalikkan keadaan. Lai Zuoyang mengertakkan gigi. Semangat juangnya benar-benar padam oleh 4 kata, guru ilahi tingkat 8. Namun dia tidak langsung menyerah. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah orang berjubah abu-abu dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kamu menyembunyikan dirimu di medan perang, teman? Anda mungkin punya alasan untuk menyembunyikan penampilan Anda, tapi setidaknya perkenalkan diri Anda agar kami tahu bagaimana cara memanggil Anda." Untuk beberapa saat, orang berjubah abu-abu itu tidak berkata apa-apa. Saat semua orang mengira mereka akan mengabaikan Master Sekte muda itu, mereka, "Tidak," dia menjawab, "saya Long Jiang, Nagachi." Suaranya acuh tak acuh dan serak, tapi masih cukup feminin untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Bab 2003 menyelidiki. Sebagian diedit bab Puing. Kata, naga, mengejutkan semua orang. Lai Qianhong memucat dan memandang si Men Borong, mengesankan, aliansi Master Si. Tidak kusangka kamu berhasil meyakinkan Nagachi tentang segala hal untuk berpartisipasi dalam konferensi rendahan kita. Si Men Borong tersenyum tetapi tidak menanggapi. Di medan perang, Lai Zuoyang dan semua murid Sekte Pasir Api lainnya tampak pucat pasi. Guru ilahi tingkat 8 yang merupakan Nagachi, kata-kata ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh udara di paru-paru mereka, apalagi semangat juang mereka. Seekor naga. Tidak heran aliansi penyembahan Qilin begitu percaya diri, kata Lai Zuoyang dengan gigi terkatup. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa frustrasinya perasaannya. Sama seperti ayahnya, dia sangat menyadari bahwa Sekte Pasir Api akan kehilangan hak mereka untuk memasuki alam Dewa Qilin jika mereka kalah dari aliansi pemujaan Qilin. Itu adalah hasil yang benar-benar tidak bisa diterima, tapi apa yang bisa mereka katakan untuk menentangnya ketika mereka adalah orang-orang yang dengan sepenuh hati setuju bahwa konferensi Jurang Qilin harus diputuskan dengan melenyapkan mereka yang tidak layak. Tapi, Lai Zuoyang pada akhirnya tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Alam Dewa Qilin adalah hadiah dari Raja Abisal di mana hanya yang layak yang boleh masuk. Bisakah Anda benar-benar mengklaim bahwa Anda layak ketika Anda mengandalkan bantuan dari luar untuk memenangkan pertempuran untuk Anda? Si Men Hong, pewaris aliansi pemujaan Qilin tersenyum mendengar hal ini, jika Sekte Pasir Api berpendapat bahwa bantuan dari luar tidak boleh diberikan dalam konferensi Dewa Qilin, maka Anda boleh mengemukakannya sebagai peraturan baru pada pertemuan berikutnya. Tapi tepat di tengah-tengah konferensi, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat, Tuan Muda Lai? Bukan salah kami jika Anda tidak bisa mempekerjakan seseorang yang kuat untuk berperang demi Anda. Mulut Lai Zuoyang bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Setiap murid Sekte Pasir Api memandang Lai Zuoyang untuk meminta instruksi. Setelah menatap Lai Qianhong dan menegaskan niatnya sekali lagi, Tuan Muda itu menghela napas dalam-dalam, frustrasi dan menyatakan setenang yang dia bisa, penguat aliansi pemujaan Qilin adalah seekor naga dan guru ilahi tingkat 8. Kami tidak yakin kami mampu melawannya. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang dan menyerah dalam pertempuran ini. Tuan Muda sangat menekankan kata, penguatan, saat dia mengumumkan penyerahan dirinya. 4 kata, guru ilahi tingkat 8, juga membuat domain Dewa Qilin menjadi gempar sekali lagi. Hehe, keputusan yang bijak, Tuan Muda Lai, kata si Men Hong sambil terkekeh. Dari awal hingga akhir, Tuan Muda belum mengeluarkan sedikit pun energi yang dalam. Itu karena dia yakin bahwa kemunculan Long Jiang akan membuat Sekte Mendalam Boulder segera menyerah, apalagi Sekte Pasir Api. Sekte Pasir Api telah menyerah dalam pertempuran. Pemenangnya adalah aliansi penyembahan Qilin. Menyerah tanpa berusaha pada umumnya dianggap sebagai tindakan yang memalukan, tetapi tidak ada yang mencemooh Sekte Pasir Api atau mengira mereka bertindak memalukan. Itu semua karena aliansi penyembahan Qilin didukung oleh Master Nagachi tingkat 8. Ada banyak pembantu dari luar yang telah memukau dunia dalam sejarah konferensi Dewa Qilin. Banyak dari mereka, bahkan memenangkan konferensi sendirian untuk pihak mereka. Meskipun bantuan dari luar membuat hampir mustahil untuk memprediksi hasil konferensi secara akurat, hal ini juga menambahkan banyak bumbu dan rasa ke dalam hasil konferensi. Secara historis, belum pernah ada penolong yang sebesar ini. Ada juga isu bahwa konsekuensi utama dari konferensi Dewa Qilin tahun ini adalah eliminasi. Tidak heran jika Sekte Pasir Api merasa sangat frustrasi,
Tetapi seperti yang dikatakan Si Men Hong, keluhan mereka sudah terlambat. Naga, Kusian menghela nafas. Naga adalah binatang terakhir yang masih hidup di dunia, dan konon mereka sudah lama meminimalkan kontak dengan dunia luar. Apa yang diberikan oleh aliansi pemujaan Qilin untuk meyakinkan naga Qi yang begitu kuat untuk membantu mereka? Keraguan Kusian juga dimiliki oleh semua orang. Yun Ce sangat terkejut dibandingkan mereka semua. Naga adalah binatang terakhir yang tersisa di dunia ini. Saat itulah Yun Ce menyadari keanehan yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Sebelum dia mengambil alih alam dewa, alam itu selalu didominasi oleh wilayah ilahi barat. Dominasi alam Dewa Naga begitu mutlak hingga mereka berkuasa selama lebih dari 1 juta tahun. Tidak hanya itu, 6 alam raja terkuat di wilayah ilahi barat adalah alam Dewa Naga, alam Qilin, alam Naga Biru, alam Kaisar Qi, alam segudang manifestasi, dan alam Naga Hui. Mereka semua adalah binatang buas. Sebaliknya, ke-6 kerajaan dewa yang memerintah abis dihuni oleh manusia, dan bahkan Raja Abisal serta ke-4 imam besar juga merupakan manusia. Tubuh, bakat, dan umur naga jauh melampaui manusia, itulah sebabnya mereka adalah penguasa tak terbantahkan atas semua makhluk primal chaos sampai dia muncul. Jadi mengapa tidak ada binatang buas di abis? Tiba-tiba, Yun Ce teringat bahwa Qilin yang berada di alam dewa Qilin adalah Qilin terakhir di abis. Qilin adalah binatang terkuat setelah naga, namun mereka telah menurun hingga hanya satu dari mereka yang tersisa di dunia ini. Bagaimana mungkin? Baik itu naga atau Qilin, konstitusi mereka harusnya jauh lebih unggul daripada manusia pada level yang sama. Secara logika, mereka seharusnya jauh lebih tahan terhadap debu neraka juga, jadi kenapa? Meski ragu, Yun Ce tidak menyuarakan pertanyaannya. Ini seharusnya menjadi pengetahuan umum di abis, dan menanyakannya sekarang hanya akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu padanya. Dia memandang ke samping Helian Lingsu. Ada kandidat yang sangat bersedia dan tidak menaruh curiga yang bisa dia tanyakan nanti. Pertarungan kedua konferensi Dewa Qilin telah diputuskan tanpa perlawanan. Pertarungan ketiga akan terjadi antara Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api untuk menentukan tempat ketiga, keempat, dan kelima. Menurut aturan, sekte yang berada di posisi terakhir akan kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Qilin. Semua orang di Sekte Pasir Api tampak suram dan kalah, tetapi Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau juga tidak terlihat begitu menarik. Selama beberapa era, mereka telah menjadi juara dan runner-up pertama konferensi Qilin Abyss. Tapi sekarang, mereka hanya bisa memasukkan setengah dari jumlah kandidat yang biasa mereka terima. Ini adalah hasil yang tidak pernah mereka antisipasi, apalagi diterima. Jangan berkecil hati dulu, Yanger, kata Lai Qianhong dengan suara rendah. Masih ada kemungkinan kita bisa membalikkan keadaan ini. Dia melirik barisan Boulder Mendalam Sekte dan Seribu Pisau Sekte. Yun Ce telah menyerang lawan-lawannya dengan sangat ganas sehingga 5 dari 9 Master Ilahi Sekte Seribu Pisau masih tidak sadarkan diri, dan 4 lainnya terluka cukup parah. Adapun orang terakhir, dia masih berlutut di tanah, tidak bergerak. 1. Adapun Sekte Boulder Mendalam, pesaing terkuat mereka, Zai Liancheng terluka parah dan koma saat ini. Bahkan jika dia bangun, ada kemungkinan 100% dia akan terus berpura-pura tidak sadarkan diri. 9 peserta lainnya hanya mengalami luka ringan, namun semuanya tampak seperti baru saja kalah perang. Sangat diragukan mereka akan mampu memberikan perlawanan yang baik. Saya mengerti, Lai Zuoyang mengepalkan tangannya erat-erat dan mengangguk. Tapi saat Sekte Pasir Api melakukan yang terbaik untuk menyalakan kembali semangat juang mereka, Ketua Sekte dari Sekte Seribu Pisau, Wan Lei menyatakan, Sekte Master Zai dan Sekte Master Lai, murid-murid kami telah terluka parah dalam pertempuran pertama. Akan sangat tidak adil bagi kami dan Sekte Boulder Mendalam jika kami segera menghadiri pertempuran berikutnya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menunda ini setidaknya selama 48 jam. Lai Qianhong tentu saja tidak akan menerima ini. Dia berseru, cedera murid-muridmu adalah akibat dari kurangnya kekuatan mereka. Bagaimana Anda bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk menunda konferensi Dewa Qilin? Apakah kamu tidak malu, Wan Lei? Kelangsungan hidup dan masa depan sektenya dipertaruhkan. Hanya orang bodoh yang menempatkan aliansi dan persahabatan mereka di atas segalanya. Tenang, Master Sekte Lai, Zai Kexi menjawab dengan tenang,
permintaan Master Sekte Wei menurut pendapat saya sangat masuk akal, tetapi pendapat saya tidak penting sekarang, bukan? Terserah pada Tuan Knight untuk memutuskan apakah pertempuran harus ditunda atau tidak. Jawaban apapun yang disiapkan Lai Qianhong langsung mati di tenggorokannya. Simen Bohong berkata dengan nada acuh tak acuh, semua yang layak boleh memasuki alam Dewa Kilin. Menampilkan pertarungan yang tidak adil hanya akan mengecewakan Raja Neraka. Kata-katanya segera memadamkan harapan semua orang di Sekte Pasir Api. Di sisi lain, Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau menghela nafas lega. Pertempuran antara Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Api akan ditunda selama 24 jam, dan tidak lebih. Berapa banyak yang dapat Anda pulihkan selama periode ini terserah Anda. Namun Simen Boyun belum selesai. Pandangan dan nada bicaranya berubah saat dia menyatakan, meskipun pertempuran antara ketiga sekte harus ditunda demi keadilan, baik Kekaisaran Helian maupun Aliansi Pemujaan Kilin berada dalam kondisi yang hampir sempurna. Oleh karena itu, pertarungan untuk tempat pertama dapat dilanjutkan sekarang. Simen Borong menjawab tanpa ragu-ragu, Aliansi Pemujaan Kilin tidak mempermasalahkan pengaturan ini, Tuan Ksatria. Yun Che mengangguk ketika Helian Lingzu meliriknya. Jadi, putri pertama melangkah maju dan menyatakan, Kekaisaran Helian juga tidak keberatan. Bagus, Simen Boyun mengangguk. Pada saat inilah matanya berkedip-kedip dengan kelicikan yang tersembunyi. Namun, saya yakin ini tidak perlu menjadi pertarungan 10 lawan 2. 1 lawan 1 sudah cukup untuk menentukan kemenangan, bukankah kamu setuju? Semua orang menganggap sarannya masuk akal. Biasanya, konferensi Dewa Kilin adalah pertarungan antara para jenius muda terhebat di alam jurang Kilin. Karena kebanyakan dari mereka berada pada level yang sama, kekuatan masing-masing individu memainkan peran besar dalam pertarungan kelompok. Tetapi jika salah satu peserta begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan lawan mereka sendirian, Yun Che, yang telah menghancurkan Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau sendirian, dan Long Jiang, yang telah membuat Sekte Pasir Api takut untuk menyerah tanpa pertarungan, maka tidak ada gunanya membiarkan orang lain melangkah ke medan perang. Itu hanya akan mengakibatkan cedera yang tidak ada gunanya. Mata semua orang langsung tertuju pada Long Jiang dan Yun Che. Saran Tuan Knight sangat masuk akal, jawab Simen Borong. Dia akan gila jika menolak saran ini. Dia kemudian melihat ke arah Long Jiang dan menggunakan nada hormat dan bahkan patuh, bagaimana menurutmu, Yang Mulia Naga? Long Jiang tidak menanggapi. Faktanya, auranya begitu lemah sehingga orang yang berdiri paling dekat dengannya pun hampir tidak bisa merasakannya. Simen Borong tersenyum, Yang Mulia Naga tidak suka berbicara, tetapi karena dia tidak keberatan dengan pengaturan tersebut, itu berarti dia menyetujuinya. Sekarang, akankah Kekaisaran Helian? Yun Che bangkit dan melangkah ke tempat terbuka, 8 makanan laut busuk di belakangku sudah berbau busuk di luar imajinasi, dan aku tidak mau repot-repot mengeluarkan 9 kentang goreng kecil di sisi lain juga. Ini yang terbaik. Dalam satu kalimat, dia telah menghina sekutu dan musuhnya. Para murid Helian sangat malu sehingga mereka bahkan tidak berani menatap Yun Che. Para murid Aliansi Penyembahan Kilin marah, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Yun Che kabur dan muncul di medan perang. Kemudian, dia menatap Long Jiang dan menunggunya melangkah ke medan perang. Namun entah kenapa, Long Jiang masih berdiri di luar medan perang. Dia tidak bergerak atau mengatakan apapun. Keheningan lama kemudian, ketika Simen Borong hendak berbicara sekali lagi, Long Jiang akhirnya bergerak. Jubah putih keabu-abuannya berkibar saat aura mematikan menyapu dia ke medan perang. Dia kemudian mendongak dan menatap mata Yun Che. Alis Mo Changying berkedut. Sebelumnya, Yun Che tampak sama sekali tidak peduli dengan konferensi tersebut. Bahkan ketika dia menghancurkan Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau, sepertinya dia bermain-main dengan semut daripada bertarung. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif. Apakah dia tertarik pada Long Jiang karena suatu alasan? Simen Boyun perlahan bangkit. Dia memutuskan bahwa pertempuran ini layak baginya, seorang ksatria abisal yang mulia, untuk membuka tirai. Pertempuran ini akan menentukan juara dan runner-up pertama konferensi Kilin Abis. Meskipun ini duel, aturannya tetap sama. Peserta, Anda boleh mulai. Ekspresi Simen Boyun tenang, tapi persepsi rohaninya benar-benar terfokus pada Yun Che. Long Jiang bukan hanya seorang Divine Master tingkat 8,
dia juga seorang naga Qi yang jauh lebih kuat daripada rekan manusianya. Secara kebetulan, penghancuran Yunce terhadap Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau hanya bisa dilakukan oleh setidaknya Master Ilahi tingkat 8. Wajar jika Divine Master tingkat rendah tidak bisa memaksanya untuk mengungkapkan kekuatan aslinya, tapi bagaimana dengan Long Jiang? Dia sangat ingin mencari tahu siapa sebenarnya Yunce. Ya Tuhan, ini menyenangkan sekali. Sementara itu, Hua Caili tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan antisipasinya. Dia mengira konferensi ini akan membuatnya bosan, namun ekspektasinya berulang kali ditentang. Bibi, menurutmu siapa yang akan menang? Dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana jika Divine Sovereign Puncak benar-benar mengalahkan Divine Master Qi Dragon tingkat 8? Apakah menurutmu itu akan mengejutkan bahkan ayah? Dia tidak sabar untuk melihat ayah mengejek karena tidak percaya dan memperlambat keterkejutan serta kesadarannya. Hua Qingying menjawab, dia bukanlah guru ilahi tingkat 8 atau naga Qi. Hah, mata gadis itu berbinar karena terkejut. Gadis naga berwajah bekas luka, Hua Qingying menambahkan, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ah, gadis itu sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Tidak banyak orang yang layak mendapatkan perhatian bibinya, jadi dia mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang naga Qi ini sebelumnya. Yunce mengambil langkah pertama. Dia menyerang ke depan tanpa gembar-gembor dan mengelilingi dirinya dalam cahaya merah. Kemudian, dia mengeksekusi tebasan serigala langit dengan tangannya sendiri. Proyeksi pedangnya berbentuk serigala dan mengeluarkan raungan yang menyayat jiwa. Long Jiang perlahan mengangkat lengannya dan membentuk cakar putih besar yang lebarnya beberapa kaki. Ia bertemu langsung dengan siluet serigala surgawi. Ledakan, serigala surgawi menggigit cakarnya, dan cakar itu merobek serigala surgawi. Hanya dalam satu tarikan napas, kedua energi tersebut telah saling membunuh dan hancur menjadi debu, hanya menyisakan satu lantai kehancuran. Setelah itu, tidak ada satupun kombatan yang bergerak dalam waktu lama. Pertukaran pertama mereka terlihat sangat biasa, tapi itu masih merupakan kekuatan drakonik dari Divine Master tingkat 8. Ketika medan perang menjadi sunyi, detak jantung semua orang sepertinya terhenti juga. Mereka bahkan menahan nafas dan menatap medan perang dengan mata terbelalak. Itu karena tingkat kekuatan yang membawa bencana mungkin akan meletus di medan perang sedetik kemudian. Kuku Helian Lingzu ditancapkan jauh ke dalam telapak tangannya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa jari-jarinya terlalu tertekuk. Lawannya adalah naga Qi. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada Yunce? Semua orang berpikir bahwa keduanya sedang mengumpulkan kekuatan mereka untuk serangan berikutnya, tetapi mereka salah. Mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Aku tahu kamu bukan naga Qi, Yunce adalah orang pertama yang berbicara. Long Jiang terdiam beberapa saat, tapi pada akhirnya dia menjawab, saya tidak percaya kita mengenal satu sama lain. Mengapa kamu harus membeberkan rahasiaku? Saya tidak tertarik membeberkan rahasia Anda. Jika iya, aku tidak akan berbicara denganmu melalui transmisi suara, kata Yunce acuh tak acuh, yang benar-benar ingin ku ketahui, adalah apa yang menarik naga sepertimu ke alam Dewa Qilin. Bagaimana denganmu? Apa yang membuatmu tertarik pada alam Dewa Qilin? Long Jiang membalas, santai, apapun yang Anda cari, saya jamin bukan itu yang saya cari, kata Yunce dengan keyakinan penuh. Lebih baik tidak, jawab Long Jiang dengan dingin. Dia tidak menjawab pertanyaan Yunce. Alih-alih mendesaknya lebih jauh, Yunce melanjutkan, aliansi pemujaan Qilin ditempatkan di urutan kedua dan dijamin memasuki alam Dewa Qilin. Oleh karena itu, Anda telah mencapai tujuan Anda. Simen Boyun jelas-jelas memanfaatkanmu untuk mengungkap rahasiaku, dan aku yakin orang sepertimu tidak tertarik untuk dijadikan alat, bukan? Ditambah lagi, bibirnya membentuk senyuman yang tidak mencapai mata, kamu tidak ingin memperlihatkan kekuatanmu yang sebenarnya, bukan? Segera kembali padamu, jawab Long Jiang sedingin biasanya. Seolah-olah dia dilahirkan tanpa emosi, N.O. Velbin. Yunce bertanya, haruskah kita mengakhiri ini dengan hasil seri? Long Jiang menjawab, itu yang terbaik. Aura mereka serasi, dan mereka bergerak pada saat bersamaan. Detak jantung penonton melonjak, tapi apa yang mereka lihat sama sekali tidak sesuai ekspektasi mereka. Duo ini saling bertabrakan dengan ringan sebelum saling mendorong sampai ke tepi medan perang. Mereka keluar batas pada saat yang sama hampir seperti ini adalah koreografi, bukan pertarungan untuk supremasi.
Sebelum penonton dapat memahami apa yang baru saja terjadi, Yun Che menyatakan, sepertinya pertandingan ini seri. Karena kita berdua adalah juara, saya yakin kedua belah pihak harus diizinkan memasukkan 350 kandidat ke alam Dewa Kilin. Silakan umumkan hasilnya, Tuan Knight. Gelombang. Akeong tanda pagar persen, Simen Boyun tidak bisa bernapas sedetik. Dadanya sangat sakit hingga bisa meledak. Tatapannya menusuk Yun Che seperti belati, tapi wajah pemuda itu tidak bergerak sedikitpun. Sepertinya dia bahkan tidak ada bagi Yun Che. Di sisi lain, Long Jiang berbalik dan melangkah ke kerumunan. Tidak lama kemudian siluet dan auranya menghilang sepenuhnya. Tidak apa-apa, Simen Borong mengirim pesan kepada Simen Boyun. Kita selalu bisa melihat ke dalam Yun Che setelah kita memasuki alam Dewa Kilin. Simen Boyun mengerutkan kening tetapi menyatakan dengan suara tenang, karena pertarungan ini berakhir seri. Tunggu, pada saat itulah seruan nyaring menembus udara. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, mereka menemukan bahwa orang yang berani mengganggu Ksatria Neraka adalah Lai Qianhong, ketua sekte dari Sekte Pasir Api. Kerutan di dahi Simen Boyun semakin dalam saat dia bertanya dengan suara gelap, apakah ada yang ingin kau katakan, Master Sekte Lai? Zai Kexi, Wan Lei, Simen Borong dan bahkan Sekte Pasir Api benar-benar terkejut dengan hal ini. Tidak ada yang tahu apa yang dia coba lakukan. Lai Qianhong menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, saya minta maaf, Tuan Ksatria. Saya telah menyela Anda mengenai masalah yang paling penting. Dia kemudian melihat ke arah Yun Che dan memulai, kami tidak tahu apa-apa tentang Yun Che, dan budidayanya sangat aneh. Yang saya tahu tentang dia adalah dia tiba-tiba muncul di alam Jurang Kilin sebulan yang lalu, dan putri pertama Kekaisaran Helian membawanya ke keluarga Kekaisaran. Itu semuanya. Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa Kekaisaran Helian sendiri hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Mata Helian Lingzu menoleh, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang benar dia tidak tahu apa-apa tentang Yun Che karena Yun Che sendiri tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dia menderita amnesia. Perubahan ekspresi Helian Lingzu tidak luput dari pandangan Lai Qianhong. Senyumannya semakin lebar saat dia melanjutkan, kalau begitu, aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa dia juga tidak mengetahui usia sebenarnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Helian Lingzu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menjadi pucat pasi. Yun Che mengusap hidungnya. Juga, merasa jauh lebih percaya diri, Lai Qianhong memandang Long Jiang dan meninggikan suaranya. Semua orang tahu bahwa naga itu luar biasa kuatnya, tapi mereka memiliki kelemahan besar, dan mereka membutuhkan waktu lama untuk berkembang menjadi kekuatannya. Jika manusia membutuhkan beberapa ratus hingga ribuan tahun untuk menjadi guru ilahi, maka seekor naga akan membutuhkan lebih banyak waktu dari itu. Di alam Kilin Abis, tidak ada seorang pun yang mampu berkultivasi ke alam Master Ilahi tingkat ke-8 dalam 600 tahun. Manusia jenius seperti ini pasti langka bahkan di kerajaan dewa, belum lagi Long Jiang ini adalah Nagachi. Karena itu, saat ini, suara Lai Qianhong menjadi sangat keras sehingga seluruh tempat menjadi heboh. Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa tidak ada kandidat yang berusia 600 tahun. 1. Ini adalah orang yang bolanya dihancurkan oleh pedang Lian Cheng dan tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dalam lebih dari satu cara. Bab 2004 Pengukuran Tulang. Diedit sebagian bab, puing. Lai Qianhong akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya. Di alam dewa, mudah untuk menyimpulkan usia kasar seseorang hanya dengan merasakan proyeksi aura kehidupannya. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan di abis karena debu jurang sangat membatasi dan bahkan mengganggu indera seseorang. Lebih penting lagi, debu jurang dapat memakan nyawa seseorang dan memperkeruh aura kehidupannya, artinya dua orang pada usia yang sama dapat memiliki aura kehidupan yang sangat berbeda tergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya, seorang pria berusia 600 tahun yang tinggal di kerajaan Tuhan dapat memiliki aura kehidupan yang lebih besar daripada pria berusia 60 tahun yang tinggal di alam Kilin Abis. Itulah mengapa merasakan aura kehidupan seseorang adalah metode yang tidak bisa diandalkan untuk menilai usia seseorang. Itu hampir tidak bisa disebut sebagai metode sama sekali. Argumen Lai Qianhong terdengar seperti upaya terakhir yang putus asa untuk memasukkan sektenya ke alam Dewa Kilin, tetapi itu adalah peringatan bagi banyak orang. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang repot-repot mengukur usia peserta karena satu, mereka semua berasal dari alam yang sama,
sehingga latar belakang setiap peserta diketahui sampai batas tertentu. Dan kedua, alam Dewa Qilin adalah hadiah dari Raja Neraka sendiri. Siapa yang waras yang berani memalsukan hal seperti ini? Belum lagi seorang Abyssal Knight yang mengawasi segalanya. Berbohong tentang usia seseorang untuk memasuki alam Dewa Qilin sama dengan menantang otoritas Raja Neraka. Konsekuensinya lebih dari sekedar diskualifikasi dan kehancuran seluruh sekte mereka. Mengatakan bahwa risiko dan imbalannya tidak sesuai adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Itulah sebabnya baik ketiga sekte maupun dinasti Hellion tidak pernah berani melakukan tindakan seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau repot-repot memeriksa usia seorang peserta selama konferensi Qilin Abyss. Bisa dibilang ini adalah satu hal yang masih disepakati oleh keempat faksi hingga saat ini. Ini memberikan kesempatan terakhir bagi Sekte Pasir Api untuk membalikkan keadaan. Jika Yun Ce atau Long Jiang berusia lebih dari 600 tahun, maka Kekaisaran Hellion atau Aliansi Penyembahan Qilin akan kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Qilin. Faktanya, mereka mungkin didiskualifikasi secara permanen atau lebih buruk lagi. Hal ini akan memungkinkan Sekte Pasir Api untuk menggantikan mereka dan mempertahankan posisi mereka. Reaksi abnormal Hellion Lingzu tidak luput dari perhatian orang lain. Gumaman keras segera terdengar di seluruh wilayah ilahi Qilin. Semakin lama seorang praktisi bertahan di alam kultivasi, energinya akan semakin tebal dan kuat. Meskipun prestasi Yun Ce dalam memusnahkan sekelompok Divine Master tingkat rendah sebagai Divine Sovereign masih di luar imajinasi mereka, penjelasan bahwa Yun Ce adalah monster tua yang telah bertahan di alam Divine Sovereign selama entah berapa lama hampir tidak bisa diterima. Omong-omong, naga berusia 600 tahun yang juga merupakan Divine Master tingkat 8 juga seharusnya mustahil. Long Jiang adalah seekor naga, dan pertumbuhan mereka jauh lebih lambat dibandingkan manusia lain dengan bakat yang sama. Bahkan jika dia berasal dari kerajaan dewa, masih tidak terpikirkan bahwa dia bisa memelihara naga Chi Master ilahi tingkat 8 yang berusia di bawah 600 tahun. Mo Changying mengerutkan kening, tapi dia tidak panik seperti Hellion Lingzu. Saat pertama kali bertemu Yun Ce, pemuda itu terluka parah dan sama sekali tidak dijaga. Aura kehidupan yang dia rasakan saat itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat muda. Itulah alasan utama Hellion Lingzu bersikeras menyelamatkannya. Mo Changying sendiri berusia 520 tahun, dan Yun Ce selalu memanggilnya sebagai senior, jadi, dia seharusnya lebih muda darinya, bukan? Kembali ke medan perang, Simen Boyun tampaknya tidak terganggu dengan saran tersebut. Apa saranmu, Master Sekte Lai? Saya meminta agar kita mengukur usia tulang mereka. Sulit untuk mengetahui usia seseorang melalui auranya, tetapi usia tulangnya tidak mungkin dipalsukan. Suara Lai Qianhong menggelegar begitu keras hingga gendang telinga semua orang berdengung. Simen Borong justru tersenyum mendengarnya. Memang benar dia tidak mengetahui usia sebenarnya Long Jiang, tapi dia yakin usianya tidak lebih dari 600 tahun. Tapi Yun Ce, itu cerita yang berbeda. Itu sebabnya Simen Borong tidak kesal dengan tindakan Lai Qianhong. Faktanya, dia akan memberi tepuk tangan pada pria itu jika ini adalah suasana pribadi. Jika Yun Ce benar-benar berusia lebih dari 600 tahun, maka Simen Boyun bisa langsung menghukumnya tidak peduli siapa dia. Di Abyss, tidak ada yang lebih besar dari Raja Abyssal, dan Simen Boyun adalah salah satu wakilnya. Dinasti Hellion akan terjerumus ke dalam lubang yang tidak bisa kembali lagi, dan aliansi pemujaan Qilin akan lebih mudah menggantikan mereka. Itu adalah skenario yang saling menguntungkan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sementara itu, Hellion Lingzu merasa sangat lemah. Benar-benar tidak mampu menahan kepanikannya, dia hendak melompat berdiri dan mengatakan sesuatu ketika Mo Changying meraihnya dan bergumam, kami tidak berhak mengatakan tidak. Faktanya, menolak permintaannya sekarang hanya akan membuat kita terlihat bersalah. Ditambah lagi, Mo Changying hampir tersenyum ketika dia menatap Yun Ce sekilas. Saudara Yun adalah orang yang sangat sentimental yang hanya menginginkan pembayaran kembali utangnya. Aku tidak percaya dia akan menghancurkanmu karena hal seperti ini. Nasihatnya yang masuk akal sangat menenangkannya. Hellion Lingzu melirik Yun Ce dan mengangguk. Simen Boyun melanjutkan, siapa yang berani menghujat pemberian yang mulia? Konon, aturan tersebut ditetapkan oleh Yang Mulia sendiri. Dan memang benar bahwa verifikasi seperti itu belum pernah dilakukan dalam sejarah konferensi Qilin Abyss karena rasa saling percaya. Karena kepercayaan itu telah rusak,
cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan memverifikasi usia mereka. Segera, sebuah prasasti besar yang digunakan untuk mengukur usia tulang seseorang ditempatkan di tengah medan perang. Simen Borong berkata, aliansi pemujaan Qilin mungkin masih muda, namun rasa haus kami akan alam Dewa Qilin tidak dapat dipadamkan. Kami tidak akan pernah berani menghujat pemberian Raja Abisal, jadi kami dengan rendah hati meminta kesempatan untuk membersihkan nama kami. Dia kemudian melihat ke arah Long Jiang dan meminta, jika Anda bersedia membuktikan bahwa kami tidak bersalah, Yang Mulia Naga. Pada titik ini, tidak ada yang bisa menolak perintah tersebut. Menolaknya berarti menentang Raja Neraka sendiri. Kali ini, Long Jiang tidak membuat Simen Borong menunggu terlalu lama. Auranya tetap suram seperti kematian saat dia muncul untuk kedua kalinya. Semua orang tahu bahwa dia enggan untuk menunjukkan dirinya lagi, tapi ada alasan dia harus memasuki alam Dewa Qilin. Dia berdiri di depan prasasti yang dalam dan menekankan telapak tangannya ke permukaannya. Cahaya kuning yang layu segera muncul di bawah dan melesat ke atas. Namun, cahayanya melambat secara drastis setelah melampaui batas usia 60 tahun. Akhirnya, hal itu terhenti. Cahaya yang dalam menunjukkan bahwa Long Jiang bahkan belum berusia 90 tahun. Long Jiang menarik tangannya dan berbalik dengan tenang. Kemudian, dia menghilang ke dalam kerumunan sekali lagi, meninggalkan lautan desahan tak percaya. Dia, kurang dari 90 tahun. Apakah ini mungkin? Prasasti yang dalam ini harus dipatahkan. Seorang guru ilahi tingkat 8 yang berusia 90 tahun. Saya mendengar bahwa kerajaan Tuhan memiliki semacam warisan yang memungkinkan seseorang memasuki alam master ilahi secara instan, tetapi saya tidak pernah mendengar bahwa naga memiliki hal seperti itu. Apa sebenarnya? Tak seorang pun di tempat kejadian yang tidak terkejut dengan hasil ini. Alam mereka adalah alam di mana seorang praktisi mendalam yang mencapai. Alam guru ilahi dalam waktu kurang dari 600 tahun adalah seorang jenius tertinggi, dan sekarang, mereka baru saja menyaksikan guru ilahi tingkat 8 yang berusia kurang dari 90 tahun. Mengatakan bahwa mereka tercengang adalah pernyataan yang meremehkan. Lai Qianhong berubah dari penuh harap menjadi sangat tidak percaya, dan bahkan Simen Borong pun tampak terdiam karena terkejut. Simen Boyun perlahan bangkit. Pupil matanya yang berkontraksi menunjukkan betapa terkejutnya dia. Long Jiang telah mencari aliansi penyembahan Qilin dan bergabung dengan mereka atas kemauannya sendiri. Dia hanya memiliki dua syarat, satu, dia ingin memasuki alam Dewa Qilin, dan kedua, mereka tidak diizinkan menyelidiki latar belakangnya. Praktisnya bukan syarat karena aliansi pemujaan Qilin tidak perlu mengorbankan apapun untuk menjadi juara konferensi Jurang Qilin. Ditambah fakta bahwa dia bersumpah atas harga dirinya sebagai naga bahwa dia pasti berusia di bawah 600 tahun, aliansi pemujaan Qilin tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Namun, baik Simen Boron maupun Simen Boyun tidak pernah bisa membayangkan bahwa apa yang disebutnya, berusia di bawah 600 tahun, sebenarnya berusia 90 tahun. Cakrawala Simen Boyun telah diperluas sejak ia menginjakkan kaki di tanah suci dan menjadi ksatria neraka. Dia mulai memahami kerajaan dewa dan pengetahuan tertinggi yang tersedia di Abyss. Dia juga belajar lebih banyak tentang naga mitos dibandingkan saat dia masih berada di alam Jurang Qilin. Memang benar kerajaan Tuhan dapat menghasilkan guru ilahi tingkat atas yang berusia kurang dari 100 tahun dengan menggunakan warisan, tetapi para naga tidak memiliki benda seperti itu. Satu-satunya cara mereka bisa tumbuh kuat adalah melalui budidaya. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa naga tumbuh sangat lambat. Itu sebabnya reaksi pertamanya terhadap hasil Long Jiang adalah ketidakpercayaan, dan reaksi keduanya adalah bahwa prasasti yang dalam itu salah, Nove, Lep, dalam. Naga dan manusia adalah dua ras yang sangat berbeda, jadi sudah jelas bahwa tulang mereka akan sangat berbeda, demikian juga. Prasasti mendalam Qilin Abyss Realm belum pernah digunakan untuk memverifikasi usia tulang naga, jadi masuk akal jika itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa, bukan? Itu adalah penjelasan paling masuk akal dan masuk akal yang bisa dia berikan. Di pihak Helian, Yun Che sama terkejutnya dengan yang lain. Yun Che sangat mengenal naga. Bagaimanapun, dia pernah menjadi penjagal ras terkuat mereka seperti ras Dewa Naga, ras Naga Qi, ras Naga Hui, dan masih banyak lagi. Ras naga biru adalah satu-satunya ras yang dia selamatkan dan izinkan menjadi penguasa baru mereka. Pertumbuhan seekor naga sangat lambat. Sederhananya,
Kekuatan mereka dibangun sedikit demi sedikit melalui fisik yang kuat dan umur yang sangat panjang. Di alam dewa, bahkan Kaisar Dewa hanya bisa hidup hingga 50.000 tahun. Di sisi lain, Long Bai berada di masa puncaknya pada usia matang 350.000 tahun. Kaisar Naga Biru berusia 100.000 tahun, tapi dia mungkin tidak lebih dari seorang remaja di mata Long Bai. Jadi, fakta bahwa Long Jiang adalah Master Ilahi, Naga Qi, tingkat 8 pada usia 90 tahun, lupakan Kaisar Naga Qi dari wilayah ilahi barat, bahkan Long Bai mungkin akan berlutut jika dia masih hidup. Lihatlah dia, apakah ini seberapa kuat naga di jurang maut? Tidak, itu tidak benar. Simen Boyun tampak seperti baru saja melihat hantu. Ini tidak mungkin normal bahkan di abis. Pengetahuan itu semakin membangkitkan rasa penasaran Yun Ce. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang seperti dia di abis? Selalu ada orang yang lebih hebat di luar sana, dunia yang lebih besar, gumammu. Chang Ying, dia pikir dia adalah seorang jenius terbaik di antara teman-temannya, tapi sekarang, dia merasa tidak berarti seperti semut. Akhirnya, Simen Boyun angkat bicara, prasasti yang dalam ini dibuat untuk memeriksa tulang manusia, bukan tulang naga. Meski begitu, menurutku margin kesalahannya tidak akan terlalu besar hingga melebihi 600 tahun. Pernyataan Abyssal Knight langsung mengurangi keterkejutan mereka dan mencerahkan mereka tentang kebenaran. Itu benar, Long Jiang adalah naga Qi, dan prasasti dalam yang dibuat untuk memeriksa tulang manusia tidak mungkin bisa dikerjakan dengan baik pada naga Qi. Beginilah keadaan semua makhluk, apapun rasnya. Ketika mereka dihadapkan pada sesuatu yang mustahil, mereka akan memberikan penjelasan yang masuk akal untuk membenarkan ketidakpercayaan mereka. Bahkan seorang Abyssal Knight pun tidak kebal terhadap penyakit ini. Lagi pula, siapa yang akan mempertanyakan kehidupan yang mereka jalani tanpa alasan yang jelas? Di langit, Hua Caili bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah memang ada perbedaan besar antara tulang manusia dan tulang naga? Itu benar-benar dia, gumam Hua Kaing. Dia, prasasti yang dalam itu akurat, apapun rasnya. Orang-orang bodoh ini hanya berusaha menghibur diri mereka sendiri. Baru sekarang Hua Kaing menjawab pertanyaan Hua Caili. Alih-alih menanyakan identitas gadis naga itu, Hua Caili bertanya dengan suara kecil, jadi, tahukah kamu berapa umur tulangku? 19, jawab Hua Qingying tanpa ragu-ragu. Itu bagus. Gadis itu terkikik bahagia. Seperti yang diharapkan, wanita akan selalu peduli dengan usianya, tidak peduli di alam semesta. Bab 2005 Kejutan. Diedit sebagian bab, puing. Simen Boyun melanjutkan, konon, alam jurang kilin mungkin tidak pernah menggunakan prasasti yang dalam untuk memverifikasi usia tulang naga, jadi saya bisa saja salah, dan margin kesalahannya lebih besar dari yang diharapkan. Bagaimana menurutmu, Sekte Master Lai? Mungkin Anda memiliki metode yang lebih akurat untuk memverifikasi usia tulang naga. Lai Qianhong bukan Yun Ce, jadi tentu saja dia menundukkan kepalanya dan berkata, Sekte Pasir Api dan Aliansi Pemujaan Kilin adalah sekutu dekat, dan saya sendiri sangat terkesan dengan karakter aliansi Master Simen. Saya juga tidak melihat alasan untuk meragukan integritas Tuan Ksatria, jadi saya baik-baik saja dengan hasil ini. Selain itu, satu-satunya orang yang saya curigai melakukan kecurangan adalah Yun Ce, bukan Aliansi Pemujaan Kilin. Karena hasil ini tidak dapat diubah, mengapa tidak mengolok-olok orang lain agar mereka tidak cenderung menjadi musuh Anda? Simen Boyun mencibir dalam hati tetapi menoleh ke Yun Ce. Kalau begitu, giliranmu untuk membuktikan bahwa kamu dan Kekaisaran Helian tidak bersalah, Yun Ce. Yun Ce mengangkat alisnya dan menghela napas sedikit. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan lubang hidungnya. Dia melompat ke medan perang dan perlahan-lahan menekankan tangannya ke tulang yang mengukur prasasti dalam dengan ekspresi masam. Garis cahaya layu muncul di tengah tatapan antisipasi dan ekspektasi yang tak terhitung jumlahnya, dan itu melambat setelah baru mencapai tanda usia 30 tahun, dan berhenti total sebelum mencapai tanda usia 60 tahun. Rasanya seperti seseorang menjatuhkan wajan raksasa di atas seluruh wilayah ilahi kilin. Suasana begitu hening hingga orang bisa mendengar suara jatuhnya pin. Gelombang kejut yang diciptakan Long Jiang baru saja mereda, dan sekarang gelombang kejut itu kembali dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bola mata, hati, dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya melotot seolah akan meledak. Dia di bawah 60 tahun. Faktanya, usianya di bawah
50 karena cahaya yang dalam hanya memakan waktu 2/3 dari jangka waktu 60 tahun. Dia bahkan mungkin belum berusia akhir 40-an. Sungguh mengejutkan hingga semua orang pusing dan linglung. Simen Boyun langsung kehilangan kendali atas energinya yang dalam dan hampir jatuh dari langit. Harapan dan ekspektasi Lai Qianhong pupus begitu brutal hingga dia hampir pingsan. Dia akan menghabiskan beberapa detik berikutnya untuk mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanya mimpi. Di bawah 60, bagaimana ini mungkin? Gila bahkan tidak bisa menjelaskannya. Sejumlah besar orang tergagap mengucapkan kata-kata yang persis sama. Helian Lingzu berteriak melalui mulutnya yang tertutup, dan Mo Changying tidak menyadari bahwa dia bergantung pada Kusian untuk meminta dukungan. Puncak Divine Sovereign yang berusia di bawah 60 tahun sudah merupakan pencapaian yang patut dipuji. Seorang guru ilahi tingkat atas yang berusia di bawah 60 tahun. Apakah itu mungkin? Petik 2 tanda tanya petik 2. Jauh di atas langit, Hua Qingying menatap Yun Ce dengan pandangan lama. Hah, saya tidak berpikir dia akan begitu muda. Dia jauh lebih muda daripada adik bungsuku. Hua Caili adalah seorang praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah pada usia muda 17 tahun, jadi dia tidak benar-benar memahami betapa mustahilnya hal ini. Prasasti yang dalam itu pasti rusak karena tidak digunakan dalam waktu lama. Lai Qianhong meraung ke arah kerumunan yang terkejut dan mendorong Lai Zuoyang ke depan, periksa apakah itu berhasil, Yanger. Ketika usia Longjiang terungkap, mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa prasasti yang dalam itu tidak akurat karena dia adalah seekor naga. Sekarang, satu-satunya alasan, oh tidak, penjelasan yang bisa mereka pikirkan adalah bahwa prasasti yang dalam telah rusak. Itu benar, prasasti dalam berukuran tulang harus dipatahkan. Itulah sebabnya hal itu menunjukkan bahwa Longjiang juga baru berusia 90 tahun. Ya, seorang guru ilahi tingkat atas yang berusia di bawah 60 tahun. Itu tidak mungkin. Kalau dipikir-pikir lagi, prasasti pengukur tulang yang dalam belum digunakan selama berabad-abad. Masuk akal jika itu rusak karena kelalaian. Tidak ada yang percaya bahwa Yun Ce berusia di bawah 60 tahun, bahkan Helian Lingzu dan Mo Beichen pun tidak. Kedengarannya jauh lebih bisa dipercaya bahwa prasasti yang dalam itu telah rusak daripada sebaliknya. Lue Zuoyang mendarat di samping Yun Ce dan menekankan tangannya ke tulang yang mengukur prasasti yang dalam. Cahayanya memancar hingga tanda berusia 480 tahun dan bertahan di sana. Apa? Lai Zuoyang tercengang. Lai Qianhong benar-benar tidak dapat berbicara selama beberapa detik sampai dia berkata, "Ah, mustahil." Lai Qianhong terbang dan mendorong putranya menjauh. Kemudian, dia meraih prasasti berukuran tulang dengan tangannya sendiri. Sekali lagi, cahaya dalam dari prasasti itu melesat ke atas, dan berhenti beberapa detik setelah melewati batas usia 4.200 tahun. Terjadi keheningan yang mematikan. Setiap praktisi mendalam Kilin Abyss Realm tahu bahwa Master Sekte Pasir Api baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-4.207 bulan yang lalu. Dengan kata lain, prasasti pengukur tulang berfungsi dengan sempurna. Lai Qianhong melepaskan tangannya dari prasasti yang dalam seperti dia tersengat listrik. Pupilnya berkontraksi dan membesar tak terkendali. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berteriak, "Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi." Dia tiba-tiba meraih tangan Yun Ce dan menempelkannya ke prasasti yang dalam itu lagi. Namun, hasilnya sama persis dengan sebelumnya. Cahaya yang dalam telah berhenti sekitar sepertiga dari tanda usia 60 tahun. Lai Qianhong terhuyung-huyung saat matanya menjadi tidak fokus. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bahkan bukan fakta bahwa harapan terakhirnya telah padam yang membuatnya terkejut sampai sejauh ini. Itu adalah usia Yun Ce yang mustahil dan menghancurkan akal sehat. Semua orang menjadi terkejut sekali lagi, dan kali ini, mereka bahkan kehilangan alasan terakhir untuk menyelamatkan martabat mereka. Hal ini terutama berlaku bagi murid-murid Sekte Boulder Mendalam dan Sekte Seribu Pisau yang bertarung sebelumnya. Mereka tampak seperti seseorang telah menyedot jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Mereka adalah jenius terhebat di alam jurang Kilin, namun mereka telah dipermainkan oleh seorang junior, bahkan bukan seorang junior, tapi seorang Grand Junior yang berusia kurang dari 60 tahun. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Bagaimana mereka bisa mempercayai kenyataan yang ada di depan mata mereka? Lingzu,
Kusian sangat terkejut sehingga dia memanggil putri pertama dengan namanya, sepertinya kamu telah menemukan monster yang sebenarnya. Helian Lingzu masih menutup mulutnya. Dia benar-benar tidak mampu berbicara saat ini. Yun Ce menepis tangan Lai Qianhong dan berbalik menghadap Simen Boyun. Apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah? Jika ya, maka Anda harus mengumumkan hasilnya, Tuan Knight. Tentu saja, jika Anda perlu menarik semua orang untuk menguji kemanjuran prasasti yang mendalam ini terlebih dahulu, itu tidak masalah bagi saya, N. Ovelop 1 N Simen. Boyun kembali ke bumi ketika suara Yun Ce menembus telinganya. Baru sekarang dia menyadari betapa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera menenangkan diri dan menyatakan, menurut prasasti yang dalam, baik Long Jiang dan Yun Ce berusia 600 tahun. Oleh karena itu, baik aliansi pemujaan Kilin maupun kekaisaran Helian tidak pernah hancur, aturan Raja Neraka. Apakah Anda menerimanya, Master Sekte Lai? Petik 2. Petik 2. Lai Qianhong menutup matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Simen Boyun menyatakan, pertempuran antara aliansi penyembahan Kilin dan dinasti Helian berakhir seri. Karena tidak ada runner-up pertama, mereka berdua mungkin mengirim 350 kandidat ke alam Dewa Kilin. Tidak ada yang bersorak meskipun itu adalah momen yang patut digembirakan. Mereka hanya menatap Yun Ce seolah-olah mereka tidak dapat bangun dari mimpi yang mustahil. Di langit, Hua Qingying menarik persepsi ilahi dan tatapannya dan berkata, pertunjukannya sudah selesai, Cai Li. Sudah waktunya untuk pergi. Apa, sedang pergi? Tapi, reaksi pertama Hua Cai Li adalah penolakan. Dia belum selesai menikmati kejutan-kejutan menyenangkan yang sepertinya tak ada habisnya yang tampaknya diberikan oleh konferensi Kilin Abyss ini. Secara khusus, dia ingin tahu kejutan menyenangkan apa lagi yang akan diberikan oleh pria bernama Yun Ce. Mengontrol rasa ingin tahumu juga merupakan semacam kultivasi. Hua Qingying langsung memahami Hua Cai Li. Tidak seorang pun boleh memasuki alam Dewa Kilin tanpa izin, dan tempat ini tidak berguna untuk budidaya Anda. Anda sudah tinggal terlalu lama. Sudah waktunya untuk pergi. Tetapi, tentu saja, ini adalah keputusan yang harus kamu ambil. Saya hanya memberi Anda saran, jawab Hua Qingying ramah. Faktanya, suaranya sepertinya semakin menjauh. Jelas bahwa saya telah membuat kehadiran saya terlalu jelas akhir-akhir ini. Mulai sekarang, saya tidak akan menanggapi renungan Anda atau memberikan saran apapun lagi. Aku berdoa, semoga kamu tidak menyia-nyiakan cobaan pertama dalam hidupmu. Hua Cai Li menjadi serius dan memikirkan saran bibinya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk. Baiklah. Aku akan menurutimu, Bibi. Kali ini, tidak ada jawaban. Hua Cai Li menatap medan perang untuk terakhir kalinya sebelum terbang menjauh tanpa ragu-ragu. Dia bersenang-senang berpura-pura menjadi gadis dalam kesusahan, sebelum mengungkapkan dirinya sebagai pahlawan, dan dia benar-benar menikmati konferensi Kilin Abyss yang tidak bisa membosankan bahkan untuk 1 menit pun. Nama, Yun Ce, telah terukir dalam di hatinya. Meski begitu, dia berpikir dia akan segera melupakan kenangan ini seperti semua yang dia alami selama ini. Beberapa pertemuan, keterikatan, cinta dan benci seperti takdir. Mereka tidak dapat melarikan diri. Dan tidak ada yang tahu apakah nasib ini akan berakhir dengan bunga dan pelangi, atau keputusasaan yang luar biasa. Berita bahwa Kekaisaran Helian telah menempati posisi pertama dalam konferensi Jurang Kilin dengan cepat menyebar kembali ke Istana Kekaisaran. Itu adalah berita yang sangat bagus sehingga Helian Jue bangkit dari ranjang kematiannya, dan tertawa cukup keras hingga membuat lubang baru di aula istananya. Bahkan belum sepenuhnya diperbaiki. Mengapa dia berpura-pura sakit padahal beritanya bagus? Dia segera menyiapkan kapal, memilih rombongan junior, dan segera berlomba menuju domain ilahi Kilin. Pertarungan terakhir konferensi Kilin Abyss adalah pertarungan antara Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Berapi-api, tapi itu akan terjadi 24 jam kemudian. Namun semua orang tahu bagaimana ini akan berakhir. Tentu saja Yun Ce tidak tertarik dengan pertarungan mereka. Begitu dia meninggalkan medan perang, dia menemukan kesempatan untuk menarik Helian Lingzu pergi untuk mengobrol dengan tenang. Naga-naga itu sama kuatnya seperti sebelumnya, desah Yun Ce. Long Jiang itu khususnya tidak normal bahkan untuk seekor naga, Gon. Langkah kaki dan suaranya berhenti di sana.
Dia kemudian memegangi kepalanya dengan ekspresi menyakitkan. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka saat pertarungan? Helian Lingzu bertanya dengan cemas. Dia tanpa sadar mencoba menyentuh dahi Yun Ce, tapi Yun Ce, secara alami, menegakkan dirinya dan menghindari sentuhannya. Dia menjelaskan dengan suara yang menghibur, tentu saja tidak. Tampaknya cedera bulan lalu tidak hanya merusak ingatanku. Saya yakin hal ini juga akan merusak pengetahuan saya. Untuk beberapa alasan, aku tidak dapat mengingat apapun tentang naga atau binatang buas. Tidak apa-apa, Helian Lingzu menghiburnya, melihat betapa cepatnya kamu pulih dari cedera fisikmu, aku yakin jiwamu juga akan meningkat secara bertahap. Ya, tentu saja, Yun Ce mengangguk dan berkata, baru saja, aku samar-samar ingat bahwa semua binatang kecuali naga sudah punah. Tapi tentu saja, jawab Helian Lingzu, setiap binatang kecuali naga dan kilin terakhir telah menyerah pada debu jurang dan berubah menjadi binatang neraka. Itu benar, Abyssal Beast. Yun Ce sengaja memperlambat pidatonya dan mengerutkan alisnya. Dia berpura-pura mengingat ingatan yang hilang. Saya ingat pernah membaca sebuah buku kuno dari suatu tempat yang tidak dapat saya ingat, bisik Helian Lingzu. Dikatakan bahwa binatang sebenarnya jauh lebih kuat dari manusia. Naga khususnya jauh lebih kuat dari kita. Sayangnya, mereka jauh lebih rentan terhadap debu jurang dibandingkan kita. Itulah sebabnya binatang-binatang itu akhirnya punah, dan hanya naga yang tersisa. Menurut buku tersebut, naga mungkin akan menjadi penguasa dunia jika debu jurang tidak ada. Siapapun yang menulis buku kuno itu sepenuhnya benar. Naga dulunya memerintah alam dewa, dan takhta mereka tak tergoyahkan selama jutaan tahun hingga Yun Ce datang. Namun, mereka jauh lebih rentan terhadap debu jurang dibandingkan kita, itulah jawaban. Yang perlu dia dengar, faktanya, pecahan jiwa Mo Beichen memang mengingat sesuatu tentang binatang neraka. Mereka adalah binatang tak berakal yang telah terkorosi oleh kekuatan kepunahan dan mau tidak mau menghancurkan segalanya. Sebulan yang lalu, saya bertemu dengan binatang neraka yang sepenuhnya rusak oleh debu jurang, lanjut Helian Lingzu, itu jauh lebih kuat daripada binatang neraka yang lahir dari debu neraka. Jika kakak ke-9 tidak muncul, aku mungkin akan. Ada rasa takut yang tersisa dalam suaranya, tapi dia dengan cepat menatap Yun Ce dan berseri-seri. Tetap saja, aku tidak akan bertemu denganmu jika aku tidak menyelinap ke dalam kabut tak berujung saat itu. Itu jelas merupakan keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Cara dia memandangnya, sepertinya dia sedang menyembah dewa. Yun Ce tersenyum, tapi dia benar-benar menghafal informasi penting lainnya. Tampaknya Abyssal Beast yang berkeliaran di laut kabut dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah binatang purba yang menyerah pada kerusakannya, dan yang lainnya, lahir dari debu jurang.